Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan bersilaturahim kembali ya setelah beberapa waktu kita tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an ya. Pada kesempatan pagi hari ini, subuh hari ini, alhamdulillah kita bisa sama-sama terus belajar kembali dan di subuh hari ini kita akan belajar Quran surat An-Nisa halaman ke-78 insyaallah. Quran surat An-Nisa ayat halaman ke-78 tentang panduan keluarga muslim. Ya, ini adalah pokok ya yang harus dipahami, harus dimengerti terkait dengan ya bagaimana panduan dalam keluarga muslim itu seperti apa dalam konsep Al-Qur'an. Dan surat An-Nisa kita masuk ke halaman kedua dari Quran surat An-Nisa di mana surat An-Nisa ini berisi tentang panduan dalam berkeluarga yang sangat lengkap di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa surat yang isinya tentang keluarga ya di dalam Al-Qur'an ini. Salah satunya adalah surat An-Nisa. Selain surat An-Nisa ada juga surat An-Nur ya. Surat An-Nur itu isinya tentang keluarga dan juga banyak surat di surat eh, juz 28 terutama ya. Ada Quran surat At-Tahrim, ada Quran surat At-Talaq, ada surat At-Taghabun dan sebagainya yang nampaknya ini mesti kita sama-sama pelajari, mesti kita terus kaji karena tema keluarga ini sudah Allah atur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an sehingga sayang sekali ketika kita kehilangan pedoman dalam mempertahankan keluarga kita ya, dalam terus menjaga keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang menjadi keluarga ahlu surga, keluarga yang setiap ya penghuninya bisa menghuni surga, amin ya rabbal alamin. Dan setiap penghuninya menjadi orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya ingin mengajak bagi sahabat Al-Qur'an yang belum follow akun ini, ya jangan lupa untuk di-follow terlebih dahulu, jangan lupa untuk diikuti, ya klik tombol ikuti di pojok kiri atas, diklik dulu tombol follow-nya supaya bisa mendapatkan sajian terbaik berupa tadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an setiap harinya, ya terutama surat ya An-Nisa yang sangat kita butuhkan ini. Baik, bagi yang ingin menyimak bisa dibuka ya Quran surat An-Nisa halaman 78. Jadi tidak perlu lagi bertanya ayat keberapa, tapi lihat di ayat di halaman 78. Di sini kita sudah berikan panduannya ya. Di atas ini ada halaman 78 ini di sini ya. Jadi nanti setiap masuk ya nanti sahabat Quran bisa melihat begitu. Ya, insya Allah supaya tidak perlu bertanya lagi ayat berapa, tapi lihat aja otomatis di sini halaman 78 berarti kita akan mempelajari tadabbur Quran surat tersebut insya Allah.
Taib kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Setelah itu kita akan baca surat An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa tentang panduan keluarga muslim ya, yang harus kita jalankan. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah petunjuk pedoman hidup ya yang sangat-sangat bermanfaat ya khususnya bagi keluarga. Di dalamnya ada banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan bab keluarga sehingga bersyukurlah kita terlahir sebagai orang yang muslim yang setiap ya kegiatan kita, aktivitas kita, ya setiap kegiatan kita dan setiap aktivitas kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bab Al-Qur'an mengatur keluarga kita. Oleh karenanya pagi hari ini kita sama-sama akan pelajari ya terkait dengan bagaimana panduan keluarga muslim di dalam Al-Qur'an terutama wabil khusus keluarga muslim di dalam Al-Qur'an terutama keluarga Al-Qur'an ya. Bagaimana akhirnya Islam mengatur ya bab tentang keluarga, bab tentang rumah tangga, bab tentang mendidik anak, semuanya lengkap ya diatur oleh Al-Qur'an. Salah satunya adalah nanti ada bab waris ya yang diatur di dalam Quran surat An-Nisa ya. An-Nisa ini juga banyak mengatur bab tentang waris. Ini suaranya mantul atau tidak sahabat Quran? Di semuanya mantul atau tidak? Kalau yang lain aman berarti aman ya. Suaranya mantul atau tidak? Tidak ya. Saya tadi sudah cek juga aman ya. Berarti nanti Bunda bisa keluar dulu saja. Nanti masuk lagi ya. Kita cek tadi aman suaranya. Ya, bab tentang faraid, ya, bab tentang waris itu diatur dalam Islam. Kenapa Allah mengatur warisan ya di dalam Islam? Tidak lain dan tidak bukan itu untuk menjaga manusia itu sendiri karena Allah tahu yang namanya harta itu sangat sensitif, terutama harta waris ya, sehingga banyak tidak sedikit orang yang ya melakukan pertumpahan darah ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan warisan, untuk mendapatkan harta waris. Oleh karena ini penting bagi kita mengilmui tentang bab waris, ya, bab tentang Al-Quran, ya, bab tentang keluarga. Ya, jadi selama beberapa hari ke depan, atau bisa jadi beberapa bulan ke depan, kita akan belajar tentang bab tentang rumah tangga dan bab keluarga ya di dalam Quran surat An-Nisa. Ini di dalam Quran surat An-Nisa. Fokusnya memang di bab keluarga. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala pun memberikan panduan kepada kita untuk memuliakan wanita ya. Saking mulianya wanita, kita tahu di zaman jahiliyah itu wanita tidak mendapatkan kedudukan yang istimewa. Bahkan wanita dianggap sebagai sesuatu yang hina ya. Sehingga masyarakat jahiliyah pada saat itu sangat tidak menginginkan memiliki anak perempuan. Wanita kedudukannya tidak dianggap ya penting bagi peradaban di zaman pra-Islam sebelum Islam datang. Bahkan setiap orang-orang Quraisy pada saat itu tidak mau memiliki anak wanita ya karena memang ya wanita itu dianggap sebagai sesuatu yang hina, tidak memiliki peranan penting dalam sosial dan juga wanita bukan menjadi tolak ukur dalam peradaban ya. Fungsinya hanya sebagai pelengkap saja dan itu Allah bantah begitu sampai ketika Islam itu datang Allah turunkan akhirnya
satu surat khusus ya, yang Allah beri nama surat An-Nisa. Saking mulianya wanita dalam Islam, ya, Allah membuat nama surat khusus yaitu surat An-Nisa diabadikan oleh Allah. Dan kita tidak pernah menemukan dalam Al-Quran ada yang namanya surat Ar-Rijal, ya, surat laki-laki. Ya. Tetapi yang ditemukan adalah surat An-Nisa. Saking Allah mengangkat derajat wanita, dalam Islam itu sangat dimuliakan sekali ya derajat wanita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan barang siapa yang memiliki ya, 3 orang anak wanita ya, dia dianugerahi oleh Allah tiga anak wanita yang orang tua tersebut menjaga anak ini, ya, menjaga anak ini sampai anak ini ya menikah, ya, dijaga dari kecil sampai baliknya terjaga sampai nanti menikah, maka seseorang yang memiliki 3 anak perempuan itu otomatis dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Ya, jadi beruntunglah ya mereka-mereka yang memiliki anak perempuan. Kalau ada 3 kita punya, kata Nabi, kita jaga, kita rawat anak perempuan kita, ya, sampai nanti menikah. Kita nikahkan begitu dengan suami dan sebagainya. Sukses kita sebagai ayah dan ibu mendidik anak-anak kita, maka balasannya adalah surga. Ya, tidak ada nanti di dalam Al-Quran siapa yang punya 3 ya orang anak laki-laki ya itu dijaga sampai menikah, kemudian sukses begitu ya, dijaga kehormatannya sampai menikah, maka orang yang punya anak laki-laki masuk surga kata Nabi nggak ada. Yang ada hanya anak perempuan ya. Sekaligus ini menanamkan kepada kita memang mendidik anak perempuan itu tingkatannya lebih tanda petik ya lebih sulit ya dibandingkan mendidik anak laki-laki. Ya. Nah, tentu pertanyaan ini pun dijawab oleh Nabi SAW. Ya, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma punya anak satu? Ya, ini kan ayah bunda bertanya juga gitu kan ke saya, Ustadz kalau cuma punya anak satu anak perempuan gimana? Kata Nabi SAW sama, ya sama. Satu anak perempuan pun di zaman sekarang, di zaman fitnah mendidik anak perempuan itu luar biasa beratnya. Satu anak perempuan zaman sekarang ya, itu berat, luar biasa ujiannya, berat, luar biasa fitnahnya. Itu lebih dengan tantangan zaman hari ini, bagaimana misalkan kita punya anak perempuan, ya ingin menutup aurat dan sebagainya, itu tentu tantangannya semakin lebih berat lagi ya. Nah, maka kita prolog dulu ya tadi. Ya, sehingga kalau kita perhatikan surat An-Nisa ini turun begitu memuliakan wanita ya. Ya, Masya Allah tabarakallah. Oleh karenanya ini patut kita terus pelajari ayah bunda. Tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran, terutama bab rumah tangga. Meskipun kita akhirnya misalkan, Ustadz saya anak-anak sudah berkeluarga begitu. Ya, sudah berkeluarga, anak-anak saya sudah barangkali ya anaknya udah pada dewasa, nggak masalah, tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Baik, kita lihat di ayat ke-7 surat An-Nisa. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Mimma qalla minhu au katsur. Baik yang sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Ya, jadi ada bagian-bagian ya harta waris ya yang diberikan baik ke anak laki-laki, baik ke anak perempuan tentunya dengan takaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apakah orang tua tersebut memiliki sedikit harta ataupun banyak, ya, tetap itu ada namanya warisan. Ya, mimma qalla minhu au kasur. Baik yang banyak maupun sedikit, ya.
Ada orang yang punya harta waris banyak gitu, ada yang punya warisan barangkali sedikit, tetapi tetap itu harus ditunaikan, ya diberikan kepada anak-anak, ya. Baik laki-laki maupun perempuan karena mereka memiliki bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab waris ini tidak bisa serta-merta ya dibagikan seenaknya begitu saja. Tetapi ada panduan dari Al-Qur'an ya, lidzakari mislu hadzil unsayain ya, bagi satu orang laki-laki itu setara dengan dua orang perempuan. Dan itu pun ada hikmahnya. Kenapa misalkan di bab waris, harta, warisan yang Allah berikan kepada laki-laki itu lebih banyak dibandingkan harta waris yang diberikan kepada perempuan, gitu kan. Ada yang tahu nggak ya Bunda hikmahnya kenapa laki-laki itu diberikan warisan itu lebih banyak dibandingkan perempuan? Yang pengen tahu boleh ketik angka 1. Ya, kenapa? Akhirnya harta waris laki-laki itu kenapa sih lebih banyak dibandingkan harta waris perempuan? Ya, sehingga nanti kalau kita lihat itu, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala karena nanti kita melihat bahwasannya adil itu ya bukan sekadar harus seimbang, ya. Adil itu harus sama, percis misalkan 50-50, tidak. Dalam konsep Islam adil itu bukan seperti itu. Konsep manusia adilnya seperti itu. Kalau kita punya 100 bagi 2, 50-50, itulah yang namanya konsep adil di dalam Islam begitu. Di dalam manusia ya, prinsip manusia. Ini 50, ini 50. Dari 100 itu dibagi 2 jadi 50-50. Itu menurut manusia. Tapi adilnya menurut Islam bagaimana? Tidak seperti itu. Islam memandang adil. Adil itu bukan hanya terkait dengan seimbang saja. Nah, makanya nanti, adil itu adalah wad'u syai' fi syai', menempatkan sesuatu di tempatnya itu namanya adil. Contoh, misal ada seseorang ya punya anak ya 3, satu anak itu kuliah, satu anak sedang SMA, satu anak SMP, satu anak misalkan SD, pas semuanya ya, kuliah, SD, SMP, SMA. Apakah karena kita misalkan sebagai orang tua menerapkan, "Oh kita harus adil Ustadz ke anak-anak." Ya, sehingga uang jajan atau uang saku harian mereka disamaratakan semuanya. Yang SMA dapat 5.000, yang kuliah dapat 5.000, yang SMP dapat 5.000, yang SD dapat 5.000. Apakah seperti ini konsep adil dalam Islam? Harus sama semuanya? Jawabannya tidak. Ya, dalam Islam adil bukan seperti itu. Tetapi lihat nanti kebutuhannya seperti apa. Yang kuliah misalkan lebih butuh, misalkan yang kuliah mereka punya, kewajiban atau diberi nafkahnya itu 50.000 misal, yang SMP, SMA 20.000, yang SMP misalkan 10.000 dan yang SD 5.000. Nah, itu barulah adil. Jadi adil tidak melulu terkait dengan konsep harus sama rata, tidak ya. Tetapi adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya. Sehingga Allah dalam bab waris, ya Allah menegaskan ya 2 kali lipat dibandingkan perempuan, laki-laki itu ya. Kenapa? Karena laki-laki tadi bertanggung jawab penuh terhadap yang namanya nafkah kepada keluarga, nafkah kepada keluarga, nafkah kepada istri, nafkah kepada orang tua, dan juga barangkali seorang laki-laki sering kita temukan juga masih harus menanggung ya, keluarga besarnya begitu. Apakah ada ponakannya yang dia harus sekolahkan dan sebagainya. Sehingga kalaupun ada warisan, laki-laki itu punya
bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan, dan perempuan tidak punya kewajiban untuk menafkahi, ya memberi nafkah itu ya. Bahkan dalam Islam memberi nafkah itu nanti juga kita bisa temukan di dalam surat An-Nisa ya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Ya, nanti kita akan melihat kewajiban memberi nafkah itu harian atau bulanan, Ayah Bunda? Laki-laki beri nafkah itu harian atau bulanan? Wajibnya itu. Harian atau bulanan ini? Ini harus dipahami dulu konsepnya ya, dalam Islam itu, ya wajibnya itu adalah harian, ya. Sehingga haram, seorang laki-laki tidak memberikan nafkah ya untuk wanita itu dalam satu hari tidak menafkahi keluarganya itu haram bagi seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki tidak memberikan nafkah bagi anak istrinya dalam satu hari itu udah termasuk sesuatu yang haram, dan itu kewajiban seorang laki-laki. Nah, Ustaz gimana kalau diberikannya bulanan? Nah, kalau di Indonesia kan sistem penggajian itu setiap bulan. Jadi tidak masalah juga mau diberikannya misalkan ini 1 bulan, ya 1 bulan, ada juga mau pengen diberikannya misalkan seharian gitu ya, per hari ya. Ya, gitu. Jadi diberikannya, eee, per hari ya, per bulan ya, sistemnya per bulan misalkan karena memang sistem skema gaji di Indonesia per bulan dikumpulkannya. Yaitu sudah termasuk yang memberikan nafkah harian. Ya, ini yang tidak boleh seorang laki-laki, istrinya misalkan nggak punya banget uang gitu ya, keluarganya akhirnya tidak bisa makan dan minum, dan laki-laki ini diam saja tidak mau cari nafkah ya, maka itu haram. Ya, dan termasuk dosa besar bagi seorang laki-laki yang menelantarkan anak istrinya tidak diberi makan dalam 1 hari pun ya. Sehari saja sudah dosanya besar sekali. Ya, apalagi, ini misalkan seorang laki-laki berbulan-bulan tidak mau mencari nafkah untuk, ini ya, untuk keluarganya, ya, untuk keluarganya. Baik, ya, kita lanjut ya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadaral qismah, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, ya ketika pembagian harta waris itu begitu ya, hadir beberapa kerabat al-qurba, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum, berilah dia ya harta itu sekadarnya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf, yang ma'ruf. Maksudnya gimana Ustadz? Jadi, ini bab tentang warisan ya, bab waris, bagaimana dengan misalkan ada al-qurba, keluarga dekat kita, orang-orang yatim, wal miskin, orang-orang miskin. Apakah mereka mendapatkan warisan? Jawabannya, kita bisa memberi beberapa, harta yang kita miliki ya, sekadarnya. Ya, jadi masuknya bukan lagi waris tetapi hibah, ya. Termasuk misal, kita punya anak angkat, ya. Apakah anak angkat mendapatkan warisan atau tidak ya, Bunda? Anak angkat. Anak angkat itu tidak bisa mendapatkan waris. Ya, tidak bisa mewarisi anak angkat, termasuk anak yang mohon maaf keluar dari agama Islam, ya. Misalkan kita punya anak, naudzubillah min dzalik, ya anaknya itu misalkan keluar dari agama Islam, orang kafir tidak bisa mewarisi. Atau kita punya orang tua kita misalkan tidak beriman, nah mereka memberikan warisan, orang kafir tidak bisa tadi mewariskan, ya. Mewariskan dan diwariskan, ya. Anak angkat boleh.
ya dapat akhirnya nanti bagiannya bukan diberikan bagian waris ya, anak angkat itu. Tetapi anak angkat itu boleh mendapatkan hibah, ya. Tadi termasuk al-qurba wal yatama, orang-orang yang yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Tetapi itu pun tidak boleh lebih daripada sepertiga bagian. Ini catatannya ya, tidak boleh memberikan warisan lebih dari seperti tiga bagian, nggak boleh. Maksimal itu sepertiga. Ini ada kasus kejadian, ada satu keluarga, ini orang tuanya sangat kaya raya luar biasa, punya anak-anak, tapi anak-anaknya nggak sayang begitu. Sedangkan dia punya anak angkat, tapi sangat sayang kepada dirinya, sehingga akhirnya orang tua ini bersepakat, karena anak-anak saya itu tidak sayang kepada saya dan tidak cinta kepada saya, akhirnya bagian dari anak-anak yang lain itu kecil, sedangkan anak angkat itu diberikan waris yang paling besar. Ya, bukan waris juga ya, tapi hibah ya. Hibahnya itu misalkan 50%-nya ke anak, angkat ini gitu, sisanya dibagikan. Itu boleh tidak ya, Bunda? Jawabannya tidak boleh, ya. Jawabannya tidak boleh lebih daripada sepertiga dari harta waris, ya. Untuk bab hibah. Jadi hibah itu ada panduannya juga. Kenapa Allah atur hibah itu tidak boleh lebih dari 1/3? Karena itulah keadilan Allah juga. Ya nanti kalau misalkan nih anak angkat dikasih lebih daripada 1/3, nanti ada kecemburuan sosial. Ya, ada kecemburuan sosial, ya, ada kecemburuan sosial. Oleh karena itu indah sekali bab warisan itu, dan sesuatu yang sudah Allah tentukan dan Allah takar, itu jangan coba dimain-mainkan. Karena sesuatu yang sudah Allah tetapkan lalu kita langgar atau bahkan keluarga kita langgar ya, secara keluarga besar, sudah ada bagian dalam Islam misalkan seperkia seperse eee, satu sek eee, 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, sudah ada bagiannya dalam Islam, tetapi kita mencoba mengotak-atik hukum Allah berupa warisan itu, sepakat misalkan semuanya, "Ustaz, tapi kan semuanya sepakat warisan ini dibagi rata," padahal semuanya berbeda-beda, ada laki-laki, ada perempuan di situ. Maka tunggu saja waktunya kehancuran. Tunggu saja harta itu akan dilenyapkan oleh Allah, wabil khusus harta waris. Sehingga harta waris ini adalah harta yang panas, dan harta waris ini adalah hartanya Allah. Status waris itu milik Allah, ya. Sehingga kalau seseorang itu tidak membaginya dengan adil, akan hilang itu. Dan betapa banyak ya orang-orang yang dulunya kaya, misalkan orang tuanya kaya raya, ya, orang tuanya misalkan kaya raya, ya tetapi misal, dalam pembagian waris tidak adil, ya itu hartanya hilang. Banyak tidak kejadian seperti itu ayah bunda. Dulunya keluarga ini dipandang keluarga yang, berjaya begitu. Keluarga ini keluarga yang punya segalanya. Ketika pembagian waris tidak adil, atau ada seseorang yang misal dia mengambil bagian yang lebih besar, ya, dibandingkan haknya, itu rata-rata akan hilang. Kalau tidak hilang nanti bermasalah di keluarga. Ada aja masalahnya di bab keluarganya nggak beres, anak istrinya nggak beres ya, anaknya susah diatur, sulit diatur karena wa ta'kuluna turatsa aklalan lamma. Mereka itu, memakan makanan atau harta yang harusnya diwariskan. Jadi kalau kita ada warisan itu udahlah, kalau bagian kita segitu, perjuangkan dan pertahankan hak itu, ya. Misalkan bagian kita memang setengah, minta setengah itu. Perjuangkan harus tidak? Harus. Karena kalau tidak diperjuangkan dimakan orang lain. Cukup segitu saja. Memang bagian kita segitu, ya udah, perjuangkan segitu. Jangan minta lebih,
Jangan juga kita terlalu, abai dalam, bab waris itu, udahlah misalkan, "Udah saya mah menyerahkan saja," nggak bisa begitu ayah bunda. Nah, sehingga nanti memang kalau ada orang tua yang wafat, "Ustadz, nanti saya punya apa namanya, orang tua sudah wafat, terus anak segini," maka datangkanlah orang-orang yang mengerti ilmu faraid. Tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ahli dalam bidang faraid, bagi. "Ustadz, saya punya harta segini, orang tua kami bagi." Tanyakan kepada mereka yang paham di bidang waris. Ya, tanyakan itu ya, di bidang waris. Ya datang ke ustadz, tanya, "Ustadz, ini harta saya sekian, kemudian akhirnya, bagaimana sistem membaginya?" Itu harus ditanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan, ini kadang-kadang orang nggak ngerti ilmu waris, kakak yang paling besar yang membagi-bagi. La haula wala quwata illa billah misalkan. Mending kalau kakak terbesarnya dia mengerti. Dan pada saat pembagian waris itu harus disaksikan oleh seluruh anggota keluarga dengan ustadz yang mana? Ustadz yang ahli tersebut. Misalkan Ustadz Faraid ini, "Ustadz tolong hitungkan harta waris kami, fastashidu." Bersaksilah nanti mereka kumpul semua, kemudian akhirnya nanti dibagi waris itu di hadapan ustadz itu. Bahkan sekarang udah canggih ya, ada notaris dan sebagainya begitu. Ya, pokoknya jangan, kita tidak berurusan dengan sesuatu yang ada di luar kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar kita, apakah saudara kita, orang tua, apa namanya, saudara kita, kakak kita, adik kita, dan sebagainya. Tetapi prinsip dalam hidup kita, jangan pernah mengambil hak yang bukan hak kita, wabil khusus di dalam bab waris. Kalau memang itu bukan bagian kita, silakan. Kalau itu bagian kita, ambil. "Ustadz, kalau nggak minta bagian gimana?" Bagusnya kita minta dulu hak kita, urusan nanti digunakan untuk apa, misalkan. Boleh tidak kita memberikan warisan kita kepada saudara kita yang memang belum mampu? Boleh jawabannya, tapi dengan catatan kita terima dulu bagian kita. Ya, misalkan, saudara kita kurang mampu, kita dapat bagian 1/4, maka 1/4 ini kita terima dulu, setelah kita terima, kasih. "Ini bagian saya berikan ya pada kamu," begitu. Ya, jadi tidak serta-merta langsung akad ya, itu berkaitan dengan akad. Akad itu penting ya ayah bunda, sehingga jangan sampai kitalah yang termasuk memakan ya. Nggak boleh kita langsung berikan, "Ini bagian saya berikan," enggak, tapi terima dulu oleh kita, setelah kita terima baru kita kasih, gitu ya. Itu hak kita, karena kan itu sudah menjadi bagian kita, bukan yang bagian kita langsung dipotong kepada yang lain, tidak. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang memakan harta, waris ya, at-turos ya, memakan warisan yang berlebihan dalam tanda petik bukan bagian kita, karena itu akan berdampak kepada keluarga kita, termasuk harta itu bisa musnah ya, dan banyak contohnya sudah sering kita saksikan dan itulah memang hukum Allah, dzalika hukmullahi yahkumu bihi ya, yahkumu bainakum. Itulah hukum Allah yang Allah tetapkan kepada kita, jangan coba kita melanggar hukum Allah. Karena melanggar hukum Allah berarti kita menentang Allah, ya, mendeklarasikan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang pelakunya. Kalau sekarang pernah melakukan hal itu, bertaubatlah kepada Allah, berikan kepada hak orang-orang yang memang membutuhkan haknya. "Oh, saya dulu pernah ngambil warisan, misalkan bagiannya lebih besar dibandingkan yang lain." Taubat, masih ada kesempatan, bagikan pada yang memang membutuhkan, daripada nanti berat di akhirat ya. Itu di dunia saja sudah Allah tampakkan hukumannya, apalagi nanti di akhirat. Baik, ya, ayat ke-9. Sekarang kita lihat ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Ayat ini hendaklah menjadi ayat yang betul-betul kita tanamkan dalam kehidupan kita.
Titik tekannya ada di ayat 9 Quran surat An-Nisa, ini harus betul-betul kita jaga ayat ini. Apa bunyi ayatnya? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah kita takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, lau taraku, seandainya kita ya meninggalkan khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kita takut jikalau kita nanti meninggal, ketika meninggal dunia ini, di belakang kita ada keturunan yang lemah, turunan yang lemah, dan itu boleh-boleh saja, bahkan harus dijadikan tanda petik ya, ketakutan kita tanda petik ya, kekhawatiran kita. Kita berpikir nanti kalau saya wafat, saya tidak mau meninggalkan generasi yang lemah. Dalam segi apa? Segi satu maliyah, dari segi finansial, itu termasuk ya dalam bab ini. Saya takut kalau nanti saya wafat, di belakang kita ada generasi yang lemah. Lemah dari segi apa? Satu, dari segi finansial atau maliyah, dalam segi harta. Ya, sehingga ke depan kehidupannya menjadi susah dan sempit. Itu ya, khawatir yang pertama dari sifat maliyah ya. Dzurriyyatan dhi'afan di situ. Dzurriyyatan dhi'afan di situ juga bisa bermakna kita put men me me mewariskan generasi yang lemah dalam segi fisik. Dhi'afan khafu 'alaihim ya. Dzurriyyatan dhi'afan ya. Dari situ bisa juga ya, dari segi fisik ya, kita takut anak-anak kita nanti fisiknya lemah. Ya, sehingga ini jadi konsentrasi bagi orang tua. Oh, saya takut nanti mewariskan anak-anak yang lemah fisiknya, ya, sehingga diperhatikan. Ini bab tentang bagaimana orang tua pun menjaga makanan kepada anak-anaknya. Ya, ayah, ibu, ya, punya keahlian, wabil khusus ayah ibu muda, ya, yang milenial-milenial gitu ya. Ya, kalau ayah bunda sudah punya cucu, termasuk punya cucu, jangan dikasih makan yang sembarangan, ya. Jangan dikasih makan yang sembarangan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan, minum ya, dengan halal dan thayyib. Perhatikan makanan anak-anak kita. Nah, Masya Allah hari ini kaum muslimin dicoba dirusak dari mulai kecil. Dirusak dari mulai kecil. Pencernaan mereka, lambung mereka, sehingga mereka tidak berfungsi dengan sebaiknya. Mereka tidak berfungsi dengan semestinya, ya, dengan banyaknya makanan-makanan yang Allahu Akbar hari ini luar biasa. Kita lihat makanan bayi yang instan hari ini itu banyak sekali zat-zat yang terlarang seperti misalkan maltodextrin ya. Maltodextrin itu zat yang lebih berbahaya daripada gula pasir ya. Gula pasir saja berbahaya ya. Bisa menyebabkan ketantruman pada anak begitu. Ini maltodextrin itu zatnya lebih berbahaya daripada narkoba. Dan itu sudah disisipkan dari segi makanan bayi. Belum juga bahan-bahan komponen yang lainnya. Nah, kita takut nih generasi kita nanti menjadi generasi yang lemah dalam segi apa? Fisik. Sehingga hari ini subhanallah banyak kita temukan anak-anak yang minum minuman kemasan misalkan ya. Minum minumannya pengen yang berasa terus. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali pasien yang gagal ginjal di usia remaja, ya. Itu sudah banyak sekali anak-anak yang ginjalnya sudah rusak, bahkan harus cuci darah begitu kan, seumur hidupnya karena tadi apa? Makan yang tidak terjamin ya kesehatannya, makanannya sembarangan sehingga akhirnya fisiknya lemah, ya, fisiknya lemah. Nah, kita khawatir, harus khawatir.
fisik anak-anak kita di zaman ke depan itu seperti apa itu. Kita juga harus khawatir meninggalkan generasi kita di belakang kita, ya Allah, bagaimana akhlak anak-anak kita di masa depan, 20, 30 tahun ke depan ya. Ya, di mana akhlak ya hari ini juga menjadi sesuatu yang hampir hilang ya. Moralitas ya, akhlak, adab, ya hari ini menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat langka. Takutlah kita kalau anak-anak kita akhirnya ya tidak mendirikan sholat, ya rusak. Hari ini saya pernah dapat satu fakta ya, satu riset ya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini mengerikan sekali. Ini kita jadi berefleksi ya. Bentar lagi, beberapa hari lagi kita memasuki hari kemerdekaan Indonesia begitu. Makanya saya berencana nanti di 17 Agustus itu kalau bisa kita jangan hanya sebatas lomba-lomba yang nggak penting lah ya. Mengisi kemerdekaan itu memang harus diisi dengan tadabbur Quran ya, tadabbur kemerdekaan, khataman Quran kalau bisa ya, doa bersama, munajat bersama untuk negeri kita di hari kemerdekaan itu. Karena nampaknya kita juga belum benar-benar merdeka. Kita lihat saja angka ya, Indonesia itu urutan nomor kedua ya, penikmat pornografi di dunia. Ya, mereka yang selalu mengakses pornografi itu nomor kedua itu Indonesia. Nomor pertama US, nomor kedua Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang mengakses pornografi itu. Sedangkan kita tahu bahwasannya pornografi itu ayah bunda abang kakak sekalian merusak sekali bagian tersuci dalam tubuh manusia yaitu adalah bagian PVC di depan otak kita yang bernama prefrontal cortex. Dan itulah yang membedakan antara manusia dan binatang. Ketika binatang tersebut akhirnya ya manusia itu hancur nih bagian termulia yang kita kenakan PPC ini di kening di dahi kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian paling mulia manusia yang membedakan manusia dengan binatang itu di bagian sininya. Itu bisa rusak ya melebihi narkoba. Efek kerusakan dari pornografi. Makanya kita sebut sebagai narkolema ya. Narkoba lewat mata. Yang ternyata lebih adiktif ya, lebih membuat ketagihan dibandingkan narkoba itu sendiri dan bisa merusak bagian yang paling mulia di manusia itu sendiri sehingga kita bisa lihat orang-orang yang kecanduan pornografi itu, ayah, bunda, abang, kakak, itu rusak rusak ya. Sehingga mereka melakukan apa ya, kegiatan-kegiatan yang aneh ya. Karena udah seperti binatang itu. Rusak otaknya, tidak bisa membedakan yang baik, yang buruk. Karena udah dicekoki otaknya itu hancur bagian mulia. Bahkan binatang sendiri pun tidak mau melakukan itu ya. Kemarin rame-rame ada kasus ya, fantasi sedarah ya kalau tidak salah. Fantasi sedarah. Mencoba apa? Mengimajinasikan bagaimana misalkan seorang orang tua memiliki hubungan sedarah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kata Nabi SAW, siapapun yang melakukan ya perzinahan ya sedarah itu harus dirajam kata Nabi ya. Ini banyak pengikutnya bahkan sampai 30.000 orang. Satu grup itu ya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa sedemikian rupa? Karena pornografi. Belum lagi permainan, hari ini ada permainan anak kecil Roblox dan sebagainya. Di situ pun menjadi pusat ya, ya kemaksiatan juga. Anak-anak kita hari ini dikungkung dengan tadi
ya predator-predator seksual di mana-mana mengintai mereka, ya, bahkan menjadi lingkungan, terdekat kita. Apalagi kondisi Indonesia hari ini, ya, sudah jelas ya korupsinya besar sekali, korupsi besar sekali hari ya. Semua hal dikorup ya, dari A sampai Z-nya. Belum lagi masalah bullying, belum lagi masalah judi online. Allahu akbar, judi online itu perputaran angkanya itu sampai berapa ribu triliun ya, berapa triliunan gitu ya. Harta mengalir ya, akibat apa? Judi online. Judul harus ya, ada seseorang ibu ya, curhat kepada kami ya anaknya sudah kehilangan beberapa hartanya banyak hilang karena judi online, ketagihan. Ya, hartanya habis gara-gara judi judi online. Bahkan ada yang tidak sedikit terjerat hutang gara-gara pinjol ya, pinjaman online. Subhanallah. Maka kalau kita lihat ya, betul-betul sudahkah kita itu merdeka? Merdeka secara pengakuan mungkin bisa jadi ya. Kita sudah diberikan oleh Allah nikmat kemerdekaan ini, tetapi merdeka secara maknawi barangkali kita belum. Ya, barangkali kita belum. Lihat lagi angka kemarin sudah kita bahas ya di grup ya Masya Allah, angka buta huruf Al-Quran di Indonesia ini, yang mengeluarkan statementnya langsung Kementerian Agama, bahkan Menteri Agama Indonesia ya. 75%, sekitar 75% kaum muslimin di Indonesia itu tidak bisa membaca. Hampir 70%, 75% ya. Itu artinya dari setiap 100 orang Indonesia, 75 itu nggak bisa baca Quran. Dari 100 orang Indonesia kalau dikumpulin ini 100 orang, 75 itu nggak bisa baca Quran. La haula wala quwata illa billah. PR kita masih banyak, ayah bunda. Ya, sehingga kenikmatan kemerdekaan ini bukan hanya harus kita ya isi dengan yang namanya lomba-lomba yang tidak memiliki nilai. Ya. Tambah lagi nih, kalaupun boleh tidak kita mengisi dengan kebahagiaan Ustadz, boleh dalam rangka kita bersyukur. Hari ini pun kita dididiknya pun sama itu. Lomba-lomba yang diperbuat juga tidak bermutu. Ya, ini bisa disampaikan nanti pada pengurus ya RT RW Karang Tarunanya begitu ya. Ketika mengadakan lomba hati-hati. Ya, wabil khusus terkait dengan jangan sampai itu lomba bisa membuat kita itu dimurkai oleh Allah. Salah satunya apa? Misalkan bapak-bapak main bola pakai daster atau laki-laki didandani misalkan pakai baju-baju perempuan, pakai kerudung dan sebagainya. Itu pun naudzubillahi min dzalik ya, khawatir kita itu mendatangkan azab Allah karena kata Nabi la'anahullah, Allah akan melaknat ya laki-laki yang menyerupai wanita ya dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau ada lomba-lomba seperti itu hilangkan. Ya pakai daster, kita ketawa-ketawa, jangan dinormalisasi. Belum lagi kasus LGBT-nya ya di Indonesia. Lesbi, gay, biseksual, transgender yang sangat luar biasa hari-hari ini menampakkan ya tidak malu-malu gitu. Ya, jadi angka-angka ya kita kalau melihat ya dari segi kemerdekaan itu dari segi angka buta huruf Al-Quran masih tinggi 75%. Itu artinya tadi dari setiap 100 orang itu 75 orang itu nggak bisa baca Quran.
Gimana bisa berubah Al-Quran ini menjadi hidayah, jadi cahaya, menjadi petunjuk, kalau bacanya aja tuh nggak bisa. Kalau bacanya aja nggak bisa. Satu itu. Angka tadi apa, pornografi, ya. Di dunia itu Indonesia itu nomor kedua. 100 sekian juta orang ya mengakses situs ya pornografi setiap tahunnya. Belum lagi angka judi online, ya, tinggi juga. Belum lagi angka apalagi pinjaman online-nya, belum lagi wah berbagai macam itu kerusakan yang terjadi di negeri kita yang nampaknya kita harus betul-betul memohon kepada Allah, memperbanyak doa, Rabbi ij'al hadzal balada aminan, ya. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doanya Nabi Ibrahim. Atau bisa kita berdoa juga, Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya jagalah, berikanlah ya keamanan kepada negeri kita dan jauhkanlah ya anak keturunan kita itu dari menyembah al-asnam, dari menyembah berhala. Al-asnam itu berhala-berhala hari ini juga sudah bertransformasi, ya berhala itu jangan sampai kita akhirnya hanya konotasikan menjadi sesuatu yang sifatnya patung begitu, ya. Patung, kayu, dan sebagainya disembah, tidak. Al-asnam itu bermakna kalau di bahasa Inggris kan idol, idola itu. Makanya musuh-musuh Islam hari ini mencoba untuk menciptakan atau meng-create idola-idola baru, ya. Sehingga akhirnya kaum muslimin itu lebih condong kepada idola-idola itu. Bahkan ada satu nasihat dari guru kami itu, ketika anak-anak kita itu ternyata lebih mengidolakan orang-orang kafir dibandingkan ya tokoh-tokoh muslim, sahabat, sahabiah, berarti di situ sudah menandakan kegagalan dalam sistem keluarga kita. Ayah bunda punya anak, anaknya itu misalkan memajang foto orang kafir yang dia idolakan, ya yang perempuan memajang misalkan foto artis Korea yang dia cintai misalkan ya, yang laki-laki memajang misalkan dia mengidolakan siapa ya tokoh-tokoh kafir, maka itu sudahlah menjadi warning bahwasannya barangkali ada kegagalan yang kita sedang lakukan di dalam keluarga kita, di mana ketika anak kita itu ternyata lebih mengidolakan tokoh-tokoh kufar dibandingkan orang-orang yang muslim sendiri. Ya bahkan kalau kita tanya ya anak-anak generasi sekarang, anak-anak kecil itu pernah saya lihat di satu tayangan di TikTok gitu kan, ditanya itu, nabi ya yang diturunkan ke bumi siapa? Nggak tahu. Nabi yang dimasukkan misalkan ya, yang dimasukkan ke dalam perut ikan paus itu siapa? Nggak tahu. Nabi-nabi saja itu cek aja tuh di acara misalkan Car Free Day, tanya aja misalkan, "Dek sini," ada anak-anak misalkan kita tanya, "Rukun Islam itu yang kedua apa?" Itu mayoritas nggak tahu loh. Rukun iman nggak tahu, rukun Islam nggak tahu, bacaan Al-Fatihah nggak tahu, bacaan Quran nggak tahu. Maka ayat ini nih yang harus menjadi spirit bagi kita, surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah kita sebagai orang tua takut mewariskan generasi yang lemah setelah kita wafat. Dan kita, ayah bunda abang kakak sekalian, berapa lama lagi sih kita hidup? Kita sedang berpacu dengan waktu. Berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi gitu. Sangat singkat waktu itu. Yang kita sedang berpacu dengan berbagai macam kerusakan yang sedang terjadi di Indonesia ini. Berpacu dengan waktu dan barangkali juga kita tidak bisa melakukan apapun ya. Ini mirisnya ya, sedihnya kita. Kita pun mungkin nggak bisa melakukan perubahan yang dahsyat, yang besar dan sebagainya, sehingga teruslah kita minta kepada Allah, "Ya Allah, di tengah keterbatasan yang bisa kami lakukan, yang bisa kita lakukan, minta sama Allah agar anak keturunan kita dijaga sama Allah." Dan kita harus ada khawatir, rasa takut, "Ya Allah, nanti ke depan anak saya gimana?" gitu ya.
10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Apa yang terjadi dengan negeri kita dan dengan berbagai macam kerusakan yang terjadi hadir hari ini. Maka ya di momen-momen menuju kemerdekaan ini kita mau menjadi generasi yang mengeluh saja atau mau melakukan perubahan. Hanya sekedar mengeluh saja di hari ini misalkan kita ngeluh ngeluh ngeluh, nggak ada perubahan, nggak ada ikhtiar yang bisa kita lakukan, ya tinggal menunggu waktu saja begitu. Tapi mudah-mudahan kita ada sedikit demi sedikit yang bisa kita lakukan begitu, dalam menjaga generasi kita, ya. Prinsip dasarnya di ayat An-Nisa ayat 9. Harus takut meninggalkan generasi yang lemah, ya, generasi yang subhanallah tantangannya berat sekali begitu ya, di masa depan itu. Dari berbagai macam aspek kita sudah dijajah tanda petik ya. Dari berbagai macam, sendi-sendi kehidupan nampaknya juga sudah rusak di berbagai macam sendi. Ya, tinggal kita yang harus menguatkan diri, ya sehingga Allah, jelaskan "Falyattaqullah" dan bertakwalah sama Allah. Pegang erat agama dengan baik-baik, bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam mendidik anak-anak kita ya. Kalau bisa kita tanamkan parenting takwaan gitu ya. Mendidik anak dengan takwa, mendidik anak dengan Al-Qur'an. Waliyaqulu qawlan sadida. Dan katalah dengan perkataan yang benar ya. Di atas di sini ada berkata itu ada banyak ya di ayat 8 Quran surat An-Nisa, qaulan ma'rufa, qaulan ngomongnya kita itu harus kita perhatikan ya karena dalam Al-Qur'an itu ngomong itu banyak jenisnya, ada 8 jenis perkataan dalam Al-Qur'an. Ada qaulan syadida, qaulan karima, qaulan layyinan, qaulan ma'rufan. Ya, itu belajar pun berkata pun ada ilmunya dalam Quran ya. Ya, kalau kita ngomong dalam bab keluarga ini, qaulan sadida, sampaikanlah perkataan yang benar. Sampaikanlah bahkan sadid juga bermakna keras ya begitu. Dalam tanda petik kita harus keras dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu ya harus disampaikan. Bab keluarga harus disampaikan. Kemudian kita lihat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Perhatikan ayat ini ya, ayatnya berbicara spesifik ya pada harta anak yatim, tetapi hitobnya bisa bermakna juga umum. Hati-hati ya ketika kita memakan harta orang lain secara berlebihan atau secara zalim ya di sini zulman. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kamu kata Allah memakan harta orang lain di antara kalian bil batil dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang buruk. Di ayat ini lebih spesifik lagi. Ya, janganlah kalian memakan harta anak yatim secara zalim. Karena apa balasannya bagi mereka yang memakan anak yatim, harta anak yatim secara zalim? Innama ya'kuluna fi butunihim naron. Sesungguhnya tidaklah dia memasukkan makanan kecuali makanan itu akan menjadi api di dalam perutnya. Dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya, memenuhi perutnya dengan api. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Perhatikan ayah bunda. Ketika dalam satu lingkup anggota keluarga kita, misalkan anak yatim punya orang tuanya mewariskan harta, kemudian hartanya itu ternyata kita makan. Itu bisa menyebabkan azab dari Allah berupa nanti apa? Kita memakan api neraka. Itu dalam lingkup anak yatim rumah. Dalam lingkup anak yatim
Di keluarga saja sudah seperti itu azabnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak yatim yang ada di seluruh Indonesia yang hari ini, anak-anak yatim ini tidak memiliki ayah? Sehingga para peneliti mengatakan Indonesia ini negara fatherless, terbesar kedua sedunia. Anak-anak Indonesia ini, anak-anak nggak punya ayah, yatim. Ada ayah? Ada. Sehingga kita mengenal istilah bukan lagi busung lapar, tapi sekarang itu ada fenomena busung ayah. Ayahnya ada, tapi kayak nggak ada seperti tiada. Anak-anak besar tumbuh begitu saja, kehadiran ayah tidak ada hadir dalam rumah, sehingga bukan lagi fenomenanya busung lapar. Barangkali busung lapar udah jarang kita temukan, meskipun ada ya, banyak di beberapa daerah, anak-anak terpenuhi insya Allah dari segi nafkah, makan, minum. Tapi yang tidak terpenuhi adalah ayah, sehingga fenomenanya bukan busung lapar, tapi busung ayah. Subhanallah. Terutama misalkan para pejabat-pejabat yang mengkorupsi dana, misalkan dia korupsi, dan ternyata di bawahnya ada berapa ratus ribu anak yatim yang dengan dana korupsi itu dia bisa ya menafkahi anak-anak yatim itu, ya padahal kita juga tahu ya di dalam, undang-undang kita kan anak-anak yatim itu dijamin keperluannya oleh negara kan, ya ternyata dikorupsi misalkan dananya, betapa besar adabnya Allah kepada orang tersebut. Saya tidak bisa membayangkan itu, orang-orang yang memakan harta korupsi itu, bagaimana azabnya jika dalam satu lingkup saja, satu keluarga saja ada seseorang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sudah demikian besar azabnya, apalagi ini dia membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Seandainya dia korupsi itu, misalkan korupsinya dibagi-bagikan hartanya itu ke penduduk Indonesia, kayaknya nggak ada lagi yang harusnya kelaparan di negeri kita. Ya, Masya Allah. Ini live kita pagi hari ini banyak renungan sekali ya, berat sekali pertanggungjawaban mereka ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman dulu itu Khalifah Umar bin Khattab, pernah kan kita lihat ya di dalam sirah Umar bin Khattab itu lagi belusukan ya, lagi belusukan ceritanya kan. Tapi bukan masuk ke got ya belusukannya itu. Ya belusukannya masuk ke kampung-kampung di malam hari gitu kan. Ada satu tenda gitu. Seorang wanita dari kejauhan menyalakan api, kemudian terdengar suara mengkocek-kocek apa wajan ya, itu wajan, kocek-kocek gitu kan. Genteng genteng genteng. Ketika ditanya sama Umar bin Khattab, "Assalamualaikum." Anaknya nangis terus, nggak berhenti-berhenti ditanya sama ibu. Dan belusukannya juga zaman dulu nggak pakai kamera. Belusukannya betul-betul bahkan Umar itu nggak diketahui kan. Ditanya, "Bu lagi apa?" "Lagi masak." "Masak apa?" "Ngerebus batu." Untuk menenangkan anaknya supaya tenang ya. Ini ibu lagi masak, ibu lagi masak. Kemudian akhirnya apa yang terjadi ayah bunda? Ya. Terus ibu itu bilang, ya semoga Allah melaknat Amirul Mukminin ya. Mana Amirul Mukminin nggak ada Umar itu. Umarnya padahal ada di situ. Akhirnya Umar bilang, kembali pulang, ambil harta di Baitul Mal kita. Ketika mau diambil tuh Baitul Mal, ya, karung beras itu kan gandumnya itu dibawa sama ajudannya gitu ya. Kata Umar, "Waihak, celakalah kamu. Apakah kamu akan memberatkan hisabku di akhirat nanti? Saya yang harus bawa." Ya, ini yang manggul itu kan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dipangkulah sekarung
tepung itu kemudian diberikan ya kepada wanita yang kelaparan tadi. Hari ini bahkan kita pernah menemukan satu kejadian begitu ya. Satu keluarga wafat karena nggak bisa makan, dan yang lebih miris lagi itu jarak antara rumahnya dengan istana negara itu hanya beberapa meter saja. Ada pernah kejadiannya di berita itu. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, dengan istana negara, wafat dalam keadaan tidak bisa makan. Satu keluarga. Bagaimana dengan yang jauh? Bagaimana dengan prinsip Umar bin Khattab radhiyallahu an? Seandainya kata Umar bin Khattab, ada satu domba yang terjatuh dari kaki gunung yang ada di Mekah ini, jatuh satu ekor kambing karena jalan yang nggak mulus begitu, kemudian kambing itu mati, fa wallahi demi Allah Umar akan ditanya tentang hal itu. Kata Umar itu. Ya pun demikian di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, cucu cicitnya keturunan dari Umar bin Khattab ya. Umar bin Abdul Aziz pun adalah cucu dari cicitnya dari generasi keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Umar bin Khattab kita nyaris tidak bisa menemukan orang yang mau menerima sedekah. Dicari-cari itu saking kayanya makmurnya gitu kan. Bahkan domba-domba di zaman Umar bin Abdul Aziz aman itu, diternakan di padang rumput yang sangat besar, sangat luas di tempat dibiarkan aja, itu nggak ada yang makan, serigala nggak ada yang makan. Kenapa? Serigalanya pun disubsidi. Serigalanya pun diperhatikan sedemikian rupa, ya. Serigalanya pun diperhatikan makanannya oleh negara. Sehingga pernah satu ketika kejadian kan, ada seorang penggembala kambing, ya di hari itu dombanya dimakan oleh serigala. Dombanya dimakan oleh serigala. Kata dia, ini ada yang nggak beres nih. Biasanya saya menggembala kambing, eee, kambing saya aman-aman saja, tapi hari ini kambingnya dimakan oleh serigala. Ini nggak bener nih, kondisi negara nggak bener gitu ya. Ada yang sedang tidak baik-baik saja. Ini apa yang terjadi ayah bunda? Turunlah dia mencari tahu informasi ke mana? Ke kota. Di kota ada kabar apa? Umar bin Abdul Aziz wafat. Umar bin Abdul Aziz sudah wafat. Jadi pemimpin yang saleh itu wafat, rusak gitu ya generasi itu ya. Wafatlah Umar bin Abdul Aziz sehingga dan itu Umar bin Abdul Aziz pun ayah bunda melakukan transformasi besar-besaran itu tidak lama. Hanya 2 tahun memperbaiki kondisi umat pada saat itu yang dari asalnya miskin akhirnya tadi tidak ada yang satupun yang apa dan menjabat Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun. Setelah itu wafat. Ya, 2 tahun, masya Allah. Bayangkan dalam jangka 2 tahun kerja, semua masalah beres. Tidak ada lagi yang kelaparan, bahkan yang mau menikah kan disubsidi sama negara, ini sekian kebijakannya dikasih ininya apa namanya maharnya, dikasih kerjaan, dikasih rumah dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini semuanya dari orang-orang yang amanah. Prinsipnya apa? Ayat 10 tadi. Quran surat An-Nisa. Jangan kita memakan hak anak yatim secara zulman. Secara zolim lingkup keluarga, mikro, ya, lingkup makronya dalam bab negara, perhatikan itu anak-anak yatim. Ya, perhatikan anak yatim dalam hal ini, oh ya bisa bersifat umum, ya. Bisa bersifat hal yang umum, ya bukan hanya terkait dengan anak yatim saja, lebih lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Karena yatim di situ adalah spesifik ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara ya.
Innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau memasuki neraka. Maka ya sebetulnya ya Bunda, Bang Kakak sekalian, ya ini sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam ya. Tatanan sosial, masyarakat, keluarga sudah sangat indah diatur oleh agama kita, agama Islam. Oleh karenanya memang ini pentingnya kita terus belajar, pentingnya kita terus mengkaji Al-Qur'an, pentingnya kita mentadabburi Al-Qur'an. Selanjutnya memang, di sini ada bab waris ya, di ayat 11 surat, An-Nisa ya, yang memang kita tidak akan cukup kalau kita bahas hari ini, eee, semuanya ya, karena bab waris itu membutuhkan waktu yang khusus untuk kita pelajari. Oleh karenanya ya Bunda, Abang, Kakak sekalian yang belum follow ya dan ingin mendapatkan sajian tadabbur Al-Qur'an setiap hari, sajian Al-Qur'an setiap hari berupa tadabbur Al-Qur'an, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Ya, di pojok kiri atas ada tombol yang berwarna merah, tombol ikuti. Jangan lupa untuk di-follow terlebih dahulu supaya tidak hilang ya, akun ini dan supaya bisa terus mendapatkan sajian terbaik berupa kajian Al-Quran dan tadabbur Al-Quran Nurul Karim setiap harinya insya Allah. Oleh karenanya ini saya izin menginfokan lebih awal ya. Insya Allah bulan depan ya bulan September ya karena momentumnya juga pas ya berkaitan dengan kita tadabbur hariannya belajar An-Nisa. Ya, belajar bulan depan insya Allah kita akan sama-sama pelajari Quran Surat An-Nur ya, di dalam kelas tadabbur eksklusif ya. Ini saya pagi ini lebih lebih awal ya, beritahukan, informasikan lebih lebih awal ya. Insya Allah nanti next time ya bulan depan untuk kelas tadabbur eksklusif kita akan mempelajari Quran Surat An-Nur. Surat Yusuf masih belum selesai, masih kita akan pelajari karena ada sisa ya pertemuan sekitar 4 pertemuan lagi ya. Insyaallah kita akan pelajari surat An-Nur ya. Jadi pas hariannya belajar surat An-Nisa, bulanannya kita belajar surat An-Nur karena An-Nur itu adalah panduan pedoman keluarga kaum muslim. Bahkan Nabi SAW mewasiatkan kepada para suami untuk mengajari ya anak-anak keturunan mereka itu surat An-Nur. Ya, wabil khusus perempuan ya karena surat An-Nur ini menjadi kurikulum muslimah. Ya, seorang wanita muslimah yang sudah balik itu di zaman Nabi bahkan harus ya diwajibkan untuk menghafal surat An-Nur. Nah, surat An-Nur. Maka kita akan sama-sama di bulan September menyalakan kembali cahayanya Allah di rumah-rumah kita ya dengan panduan tadabbur Quran surat An-Nur insyaallah ya supaya kaum muslimin insyaallah lebih bisa bertenaga lagi ya, bisa tercahayai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah-rumah kita. Ya, jadi alhamdulillah sinkron ya selama beberapa hari ke depan gitu kan sampai bulan bulan September kita akan belajar tentang bab keluarga di dalam Al-Qur'an, ya di dalam Quran surat An-Nisa. Karena An-Nisa ini isinya tentang Quran, sehingga, pagi tadi saya kepikirannya insyaallah nanti, eee, bulan depan ya, belajar surat An-Nur insyaallah. Ini saya lebih dahulu ya sampaikan di awal, supaya nanti ayah bunda bisa ini, bisa, persiapan insyaallah bulan depan ya. Bulan depan ya, tadabbur eksklusif Quran surat An-Nur ya. Ada yang mau ikutan Quran surat An-Nur? Mudah-mudahan bisa ikutan, ada rezeki ya, bisa ikutan. Dan biasanya saya informasikan juga untuk kelas tadabbur eksklusif itu, bagi yang baru bergabung ya, kita ada infaknya, ada registrasinya. Registrasinya 150.000 ya, selama 10 hari. Jadi satu hari itu 15.000 ya. Nah, kita dari sekarang sisihkan harta kita, investasikan harta kita untuk sama-sama nanti ikutan belajar. Nanti mungkin sounding-nya mulai dari besok ya, saya akan sounding-kan terkait dengan program Tadabbur, An-Nur ini. Termasuk pendaftaran juga nanti kita akan informasikan begitu ya, dari awal. Ya, kita daftarnya supaya nggak mepet. Ya, dari tanggal 1 sampai programnya ya insyaallah awal awal bulan ya, surat An-Nur. Yusuf masih terus kita lakukan, An-Nur juga insyaallah kita akan sama-sama pelajari
Mudah-mudahan ini jadi, eee, ini ya, jadi apa namanya, jadi kebaikan bagi kita semua, begitu ya. Ustaz, afwan buka WA. Mohon maaf ya, saya WA itu baru aktif lagi kemarin ya. Jadi baru buka lagi hari ini, jadi kalau ada yang tidak kebalas, nanti di-share lagi atau diinfokan lagi atau dikirim lagi, karena chat-nya menumpuk ya. Jadi nanti silakan ayah bunda kalau ada yang ingin ditanyakan di ya, insyaallah. Cara daftarnya gimana Ustaz? Ah, cara daftarnya nanti diinformasikan ya. Ah, insyaallah nanti diinformasikan. Ikuti live ini, follow akun ini, nanti insyaallah akan ketemu cara bergabungnya ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan, pagi hari ini, ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti sebelum 17 Agustus kita ada, zikir gitu ya, zikir doa bersama khataman Al-Qur'an untuk kemerdekaan Indonesia ya. Kita ngisi dengan doa-doa dan munajat kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teknisnya nanti saya akan jelaskan di grup insyaallah. Yang mau ikutan masuk ke dalam grup, nanti bisa hubungi saya supaya bisa masuk ke dalam grup insyaallah. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.